Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 adalah yaitu untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Sekarang kita lihat bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis itu sendiri adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu seperti sunnah, khabar, dan asar. Namun, kesemuanya itu memiliki perbedaan ya. Yang pertama, sunnah. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Maka ada ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis ya. Kemudian, selanjutnya adalah khabar. Khabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Yang terakhir adalah asar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Kemudian di sini kita lihat ada fungsi dari hadis. Yang pertama, bayan al-takrir, disebut juga dengan bayan al-takkid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah bayan al-tafsir, adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah bayan al-tasyri', adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya, Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya seperti zakat fitrah. Selanjutnya, bayan al-nasak. Secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, atau mengubah. Bayan al-nasak adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Nah, setelah mempelajari materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, sebagai manusia Indonesia beriman dan mengamalkan Pancasila, kalian diharapkan mampu membentuk karakter yang lebih bermutu.
Sebagai refleksi diri, silahkan isi tabel ya dengan memberikan tanda centang. Silahkan dibuka buku PAI kelas 7 halaman 17 dan 18. Setelah kalian selesai, nanti silahkan dikumpulkan via e-learning ya. Syukron. Terima kasih kepada semua anak-anak yang telah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat dalam menjalankan rutinitas, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.